Oke teman-teman, ini sebagai contoh ya. Jadi kalau classic itu kan adanya di bawah setir ya. Di sini fuse-nya, lihat tespen nyala nggak? Nah kan tespen nyala nih yang sini. Teman-teman, salam sukses buat kita semuanya. Terima kasih banyak teman-teman sudah mampir ke channel saya ini ya. Dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah support, sudah mendukung untuk perkembangan channel saya ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan kalian semuanya. Doa terbaik dari saya buat teman-teman ya, semoga pada sehat, sesehat-sehatnya, diberikan rezeki dan juga diberikan kelancaran dalam segala aktivitas dan rutinitas teman-teman semuanya. Doa kita bersama ya teman-teman ya, amin amin amin. Nah di video kali ini saya mau sedikit berbagi lagi dengan teman-teman sehubungan dengan kelistrikan mobil. Saya akan bahas sedikit ya, atau berbagi mengenai cara kita membaca kode sekring untuk mobil Daihatsu Classy. Nah terkadang yang jadi masalah ya teman-teman ya, saat dimana misalnya kita di jalan mengalami atau kita sedang mengalami misalnya klakson nggak nyala, lampu mati, atau misalnya lain-lain ya yang sehubungan dengan kelistrikan. Nah kita bingung tuh cari sekringnya di mana ya, apalagi keterangan penutup sekring itu ya, tutup sekring itu misalnya udah nggak ada tuh ya kan, cuman langsung kelihatan fuse-nya semua, sekringnya tutupnya itu kan ada keterangan di situ. Nah kita bingung tuh teman-teman. Nah itu yang mau saya bahas di beberapa menit ke depan. Jadi teman-teman pastikan aja untuk mengikuti video ini sampai selesai ya. Sebaiknya teman-teman jangan skip karena ini berhubungan dengan kelistrikan mobil. Nah saya akan coba bantu jelaskan sama teman-teman supaya teman-teman juga bisa paham, dan terutama ya buat teman-teman yang masih awam mengenai kelistrikan mobil. Nah simak aja teman-teman ya, moga-moga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita lanjut, sekali lagi saya minta dukungan teman-teman untuk channel ini ya. Yang belum subscribe jangan lupa teman-teman untuk subscribe ke channel ini ya, dan juga jangan lupa menghidupkan notifikasinya. Oke teman-teman, kita mulai aja ya. Nah, untuk Daihatsu Classy di sini kan saya sudah bikin tulisan seperti ini ya teman-teman ya. Ini yang atas urutannya ya. Yang atas tuh ada tulisan horn sama hazard. Ya, ini tuh nilai sikringnya itu 15 ampere. Ya teman-teman ya. Dan ini dia menggunakan listrik langsung ya, tanpa menggunakan ACC, tanpa menggunakan IGD atau kunci kontak on. Jadi listrik langsung ya teman-teman ya. Jadi ini kalau yang tulisan horn hazard ini berarti berhubungan dengan klakson, kemudian lampu hazard ya kan. Oke. Nah nilainya 15 ampere, setrumnya langsung ya, jadi tanpa melewatin kunci kontak. Kemudian yang kedua itu ada tulisan ini ya, ini sebetulnya sigaret maksudnya ya teman-teman ya. Ini 15 ampere nilainya ya teman-teman. Untuk nomor 2 ini biasanya kita untuk tempat buat ngecas HP, ada lubang itu kan di situ buat tempat masukin pematik rokok ya, itu bisa di sini ya teman-teman ya. Jadi ini sekaligus bareng sama jam ya, kalau jam di mobil kita mati ya bisa kemungkinan ada masalah di sini ya. Jadi saya tulis di sini untuk pematik rokok ya, pematik. Kemudian ini bisa buat cas HP ya, lalu di sini bisa juga untuk jam. Nah jadi kalau ini ya, jadi ini yang nomor 2 ini kalau bermasalah di sekring, bermasalah di kedua ini coba cek sekring maksudnya itu. Kemudian nomor 3 itu ada tulisan stop. Untuk stop ini dia menggunakan sikring nilainya 10 ampere. Ini untuk lampu rem sekaligus dia sama lampu kabin ya. Jadi lampu kabin nilainya 10 ampere untuk fuse-nya ya teman-teman ya. Nah ini listriknya ini langsung ya, tanpa menggunakan kunci kontak. Nah selanjutnya nomor 4 ini tulisannya tel seperti ini ya teman-teman ya.
Ini maksudnya untuk lampu kota ya, jadi lampu kota, lampu senja itu kan ya, lampu kota. Kemudian lampu plat nomor, kemudian ini sekaligus sama lampu dashboard ya. Indikator dashboard itu kan bukan indikator, maksudnya lampu dashboard ya, untuk penerangan dashboard ya, lampu dashboard. Kemudian ini juga untuk radio ya teman-teman. Kemudian nomor 5 itu tulisan wiper ya, nilai sikringnya itu 15 ampere, sekaligus sama untuk motor wipernya untuk penyemprotan air kaca. Nah ini itu listriknya menggunakan kunci kontak, jadi IGD ya. Jadi kunci kontak saat dimana panel hidup, lampu indikator panel hidup, baru wiper bisa kita hidupkan. Kemudian yang nomor 6 ini tulisan engine. Nah jadi kalau sekring ini putus, mesin kita nggak bisa hidup teman-teman, tapi mesin bisa di starter ya. Jadi ini untuk mesin. Jadi misalnya ada kuil ya kan untuk pengapiannya, kemudian untuk CDI. Nah ini dia di nomor 6 ini. Nah di sini tuh tetap bisa di starter ya teman-teman ya. Jadi bisa di starter mesin tapi tidak bisa hidup. Nilainya 15 ampere ya. Ini lewat kunci kontak on ya, IGD putar 2 kali teman-teman. Kemudian untuk nomor 7 ini untuk pengukur ya teman-teman ya. Misalnya ampere bensin kita nggak jalan ya kan, jadi saya tulis saja ampere ya, ampere bensin, baik ampere untuk temperatur maupun bensin. Jadi ini ya teman-teman ya, nomor 7 sekringnya itu 10 ampere. Nah kalau ini misalnya putus, sekring ini putus, lampu indikator mati ya, jadi gambar oli, gambar handrem, gambar aki itu tidak menyala ya teman-teman ya kalau sekring ini putus. Nah untuk nomor 8 nya itu tulisannya turn, itu 15 ampere. Ini digunakan untuk lampu sen kalau mati. Nah ini sekringnya di sini nilainya 15 ampere, listriknya itu IGD ya, maksudnya kunci kontak on. Setelah itu nomor 9 ini untuk lampu depan. Kalau LH ini ya, jadi head LH ini untuk lampu depan sebelah kiri, lampu besar ya teman-teman ya, kiri, jadi lampu sebelah kiri. Kemudian ini RH, ini untuk lampu sebelah kanannya, lampu utama sebelah kanan ya. Ini nanti listrik itu masuk setelah ini posisi on. Jadi saat saklar diputar 2 kali baru sekring itu masuk listrik. Kalau ini posisinya di off, maka listrik tidak ada di box sekringnya, kosong ya teman-teman ya. Kemudian nomor 11 itu ada tulisan power. Nah ini untuk maksudnya power window, nilainya 30 ampere. Kemudian ini untuk 12, pokoknya kalau ada ketemu tulisan heater 20 ampere, ini untuk AC. Jadi blowernya mati, kompresor AC nya mati teman-teman. Nah sekarang saya jelaskan sama teman-teman sedikit ya. Ini untuk urutan fuse atau sikring yang ada di kotak sikring atau box fuse untuk mobil Daihatsu Classy. Nah yang perlu teman-teman ingat, kalau misalnya contoh ya, nomor 1 ini sikringnya putus ya, nilainya kan 15 ampere. Nah saat kita menggantinya kembali tidak boleh melebihi ya daripada 15 ampere. Jadi jangan dinaikin jadi 20, apalagi 25, apalagi 30 ya. Tetap harus 15 ampere. Karena kenapa? Nanti itu bisa berlebihan beban ya. Kalau misalnya standarnya 15 ampere, kita harus tetap pakai 15 ampere. Jangan lilit-lilit sekring itu ya pakai kabel-kabel, apalagi pakai yang lain. Jadi kita tetap harus mencari, kalaupun kita mau lilit untuk sifat sementara bisa, tapi itu hanya 1 atau 2 urat ini ya, kabel kecil bisa, itu pun hanya sementara teman-teman. Kita harus kembalikan sekring atau fuse orinya. Nah lalu kalau misalnya sekring itu putus ya, kita tetap pakai contoh yang nomor 1 ini ya. Misalnya kita ini putus, terus kita pasang sekring baru, terus putus lagi, kita pasang lagi, putus lagi. Nah berarti itu ada yang koslet ya, di jalur ini ada yang koslet, apakah kabel, apakah relay atau lain-lain ya. Jadi jangan di jumper ya, kalau putus tetap harus cari tahu dulu apa yang menyebabkan dia itu putus teman-teman.
Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Urutannya seperti ini kalau untuk mobil Daihatsu Classy. Sekarang saya akan berikan contoh kepada teman-teman ya. Langsung kita ke posisi mobil kita untuk coba menggunakan test pen seperti apa kita mencari tahu sikring mana yang putus. Oke teman-teman, ini sebagai contoh ya. Jadi kalau Classy itu kan adanya di bawah setir ya. Di sini fuse-nya. Oke, jadi kalau kita mau menggunakan test pen DC ya, ini sebagai contoh ya teman-teman. Nah, jadi test pen DC itu satu ujung ada bolam kayak gini ya. Ini kan saya buat sendiri. Kalau mau beli sama aja, tetap dia ada lampu di ujung ya. Terus satu lagi jepitan gini kan. Nah, yang jepitan ini kita jepit di min. Cari min mana aja ya, atau ground ya. Ini kan udah ada ground kan. Ini sudah nempel bodi mobil ya. Oke. Nah, terus ujung satu ini ya. Nah, coba kita cari ya. Jadi misalnya putus ya, angka putus gitu ya. Kita bisa pakai ini buat nyari tahunya ya teman-teman ya. Jadi ini senjata kita nih teman-teman, buat nyari tahu di mana putusnya. Contoh ya, misalnya coba di sini ya. Ini kunci kontak posisi off ya, semua ya. Ya, saya cabut. Oke. Sekarang coba kita lihat misalnya yang paling ujung ya. Kita lihat yang atas ini ya teman-teman ya. Ini yang 15 ampere. Ini untuk klakson ya, sama lampu hazard. Nah, ini nggak usah pakai kunci kontak tetap off aja. Jadi kunci kontak off, kita langsung test pen kita taruh sini yang min. Nah, ujung ini kita coba tempel di sini. Lihat test pen nyala nggak? Nah, kan test pen nyala nih yang sini. Nah, atasnya lagi kita lihat, pindah ke atas. Nah, berarti ini nggak putus Pak Bro ya. Nah, oke, kita pindah sebelah sini. Nah, ini kan nggak ada, berarti ini perlu listrik. Bisa juga lewat ACC atau kunci kontak on. Coba ya, sekarang kita pasang. Coba kita ACC ya, sekali ya. Sini ya. Nah, ya kan, atas bawah. Jadi gitu caranya teman-teman. Kalau kita mau nyari tahu putus apa enggaknya. Jadi kalau pas di sini nyala, di atas nggak nyala, berarti putus. Karena dari dalam sini itu cuma satu listrik langsung ya Pak Bro. Saya kasih contoh ya. Nah, ini kalau kita langsung ke sini, ini cuma satu yang langsung. Coba kita cari yang mana ya. Nah, ini yang bawah nggak ada. Nah, ini yang langsung yang atas nih. Nih, baru saat dipasang sikring, berarti ini kan butuh arus listrik ya untuk pemakaiannya apa. Nah, jadi kalau ada korslet maka putus. Oke teman-teman ya, jadi bisa tangkap ya yang saya maksud ya. Jadi kurang lebih cara menggunakan test pen seperti itu. Kalau kita mau cari arus plus, ini kita jepit di min. Kalau kita mau cari min, ini berarti kita pindah, ujungnya kita jepit di plus. Ini buat cari minnya. Nah, jadi untuk yang sebelah sini ya teman-teman ya. Kalau yang ini yang 30 ampere yang sudah saya jelaskan tadi ya, ini untuk power window. Ya, ini dia misal sendiri di sini ya. Kemudian yang tengah-tengah ini untuk AC ya. Jadi kalau misalnya heater tadi itu kan tulisannya kalau AC-nya nggak nyala atau blowernya nggak nyala, ini cek yang tengah-tengah ini teman-teman ya. Nah, gini. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya nanti tutup box sikring ini nggak ada ya kan, tetap kita gunakan test pen DC, caranya seperti tadi itu aja patokannya. Nah, kalau yang ada tutupnya ada, keterangannya ada. Nah, begitu cara kita bacanya, sudah saya jelaskan tadi juga seperti itu. Oke teman-teman ya, mungkin ini aja di video saya kali ini yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Nanti kita ketemu di video berikutnya. Salam sukses buat kita semuanya.